Ribuan masyarakat dari berbagai lapisan tumpah ruah menjemput dan mengantar kembalinya Kiai Salwa Arifin dari Pendopo Kabupaten Wonoso menuju ke tempat kediamannya di Desa Tangsiluetan, Kecamatan Wonosari, Jumat 22 September 2023. Terpantau sebelum meninggalkan Pendopo Kabupaten, Kiai Salwa tampak menggelar acara pesan dan kesan bersama seluruh pejabat eselon 2 dan 3 di aula belakang Pendopo Kabupaten Wonoso dan digelarkan tasyakuran oleh segenap simpatisan di tempat kediamannya. Diketahui Kiai Salwa Arifin dilantik sebagai Bupati Bondowoso oleh Gubernur Jawa Timur pada Senin 24 September 2018 dan saat ini masa jabatannya berakhir 2 hari lagi pada Minggu 24 September 2023. Mengingat masa akhir jabatannya jatuh pada hari libur, Kiai Salwa Arifin memilih hari Jumat 2 hari sebelum masa purna untuk meninggalkan rumah dinas Pendopo Kabupaten. Dalam sambutannya di depan masyarakat, Kiai Haji Salwa Arifin memohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahannya semasa beliau memimpin di Kabupaten Bondowoso. Disampaikan Kiai Haji Hasan Abdul Muiz yang merupakan salah satu ketua tim pemenangan Sabar 2018 yang lalu, jika pihaknya selalu siap mendukung Kiai Salwa untuk maju sebagai Bupati 2 periode. 2 periode yang paling penting bahwa pencinta Kiai Salwa semuanya sepakat mendukung 2 periode. Tapi karena beliau ini adalah seorang kiai dan seorang santri, tentu pertama tidak terlepas dari istikharah dan musyawarah. Musyawarah itu ya tentu musyawarah kepada guru-guru beliau. Nah, sebagaimana beliau ketika berangkat itu bukan berangkat atas kemauan beliau sendiri, maka tentu untuk apakah beliau akan 2 periode atau tidak, itu tentu seperti yang tahun kemarin, periode yang kemarin ya menunggu titah daripada guru-guru beliau gitu. Tapi kalau dari relawan ya seperti yang teman-teman insan pers saksikan, semuanya menginginkan agar beliau itu 2 periode. Apa alasannya menginginkan kembali 2 periode? Tadi sudah disampaikan ada 52, setidaknya 52 penghargaan ya. Dan ini tidak mudah. Maka sudah wajar ya kalau pencinta beliau kemudian setelah menghantarkan beliau menjadi bupati dan terbukti banyak hasilnya, maka ya merupakan sesuatu yang logis kalau kemudian meminta beliau untuk bersedia kembali di 2024. Gitu. Pembangunan jalan ya, pembangunan jalan yang sekarang sudah banyak direalisasikan. Adapun kalau kemarin-kemarinnya teman-teman insan pers sudah tahu, karena ini kita terkendala refocusing ya, gara-gara dampak COVID-19. Tapi alhamdulillah di 2023 ini di beberapa ruas jalan sudah mulai diperbaiki, dan ini sekali lagi juga merupakan prestasi daripada Kiai Salwa. Tapi bukan karena ada jegalan dari legislatif gitu ya Pak ya, oleh anggarannya ya? Ya bisa jadi juga begitu ya. Bisa karena, jadi ya? Iya, karena kita menyadari Partai Persatuan Pembangunan hanya memiliki 6 anggota dewan ya untuk mengawal beliau, maka kita menyadari bahwa ini pertarungan politik akan berat bagi Kiai Salwa sebagai bupati karena segala kebijakan-kebijakannya itu perlu persetujuan dari DPRD. Saya itu senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan realisasi daripada planning Kiai Salwa itu tidak terhambat di DPRD, karena kita menyadari beliau hanya punya 6 anggota dewan gitu. Tapi alhamdulillah ya sejauh ini apa yang beliau rencanakan berjalan dengan baik. Ada potensi, ada indikasi penjagalan. Ya, apa kalau yang Kiai catat apa yang tahu ya kan teman-teman insan pers tahu dulu ada interpelasi. Yang menurut kami ya nggak tahu kalau menurut teman-teman insan pers, menurut kami itu sangat tidak pantas untuk dibawa ke ranah interpelasi. Nah, ini kami membaca di sana ada upaya untuk penjagaan, meskipun kita apresiasi kepada anggota dewan yang berusaha untuk interpelasi Kiai tahun 2000 berapa ya, 2019 atau 2020 itu, karena memang tugas mereka. Dan inilah memang keberhasilan Kiai membuka ruang demokrasi Bondowoso selebar-lebarnya. Dulu kan nggak ada seperti itu. Alhamdulillah di zaman Kiai Salwa demokrasi itu terbuka, insan pers pun bebas berkata apapun, kan begitu. Ini termasuk keberhasilan beliau yang mungkin tidak dirasakan oleh panjenengan semua ini. Panjenengan ini kalau bupatinya Kiai Salwa kemudian bersuara sumbing dalam tanda petik seperti itu, ya ini kan bisa berakibat persekusi ke panjenengan. Tapi alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau dibuka keran demokrasi itu. Silakan wartawan bebas berpendapat kan gitu. Bereng ote adulan teno
gauna benewa ega beko pilihan nanti tak usah bingung norok kesalwa bang ide jangan cok. Dari Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Kecamatan Wonosari, Adat Mujiono BS TV beritakan.